Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Anggarsi Nugrahini Rahayu, SPD SI, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Ambal, Kebumen. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama anak. 3. Pendidikan yang berpihak pada murid, memberikan kebebasan pada anak-anak untuk mengikuti pelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan kompetensi yang dimiliki masing-masing anak. 4. Anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Di sini saya akan merefleksikan diri dengan 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah saya sebagai guru mendominasi pembelajaran sebagai teacher center. Siswa pasif dan motivasi belajarnya sangat rendah. Saya sebagai guru kurang memahami karakter murid. Dan saya sebagai guru hanya melakukan pembelajaran yang hanya fokus pada hasil pembelajaran secara kognitif dengan sistem KKM, kriteria ketuntasan minimal. Sebelum saya mempelajari modul 1, ini ada beberapa contoh foto teacher center, pembelajaran berpusat pada guru dan berorientasi pada hasil, bukan pada proses pembelajaran. Mereka hanya saya pentingkan untuk mendapatkan nilai yang baik, tanpa saya memahami bagaimana proses yang harus mereka jalani. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah 1. Saya ingin mengemas pembelajaran yang menarik dan inovatif. 2. Memberikan kebebasan kepada anak untuk berkreasi, berinovasi, dan berekspresi. 3. Saya akan lebih fokus pada proses pembelajaran, bukan fokus pada hasil pembelajaran. Karena insya Allah dengan proses yang baik, maka akan dihasilkan hasil yang baik. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah 1. Saya akan menerapkan program aktif kelas, yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan
yang melibatkan murid. Yang kedua, pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu menerapkan konsep merdeka belajar. Yang ketiga, saya akan menggunakan sistem AMONG, yaitu belajar menuntun, bukan menuntut. Nah, insya Allah dengan ketiga sistem tersebut, saya akan tetap melakukan pembelajaran dengan mengutamakan aspek budi pekerti. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini beberapa contoh pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan yang sudah saya lakukan di SMK Negeri 1 Ambal. Yang pertama, kegiatan pembiasaan pagi bersalam-salaman pada kami guru piket yang menjemput di depan pintu gerbang. Foto yang kedua adalah observasi di pembelajaran IPAS, yaitu observasi yang di dekat lingkungan kami ada di sungai dan pantai. Foto ketiga, pembuatan batik ekoprint. Foto yang keempat, kegiatan wali kelas menyapa yang kadang kami lakukan di waktu Jumat pagi. Itu adalah untuk memang disediakan waktu untuk kegiatan wali kelas menyapa sambil kami membentuk kesepakatan kelas, terus kemajuan kelas sampai seperti apa. Hai teman-teman. Kali ini kami akan menjelaskan tentang ciri makhluk hidup. yang pertama, bernafas. Bernafas atau respirasi adalah Proses pertukaran gas antara makhluk hidup untuk bisa tetap hidup. Yang kedua, butuh makanan. Bagi tubuh, makanan bagi tubuh berguna sebagai sumber penghasil energi bagi tubuh. Yang ketiga, bergerak. Bergerak. Makhluk hidup bergerak karena adanya rangsangan. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. 4. Peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan untuk memenuhi perubahan dan keadaan sekitar. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah memperbanyak hasil individu baru, melestarikan keturunan, dan melanjutkan kelangsungan spesies. Yang keenam, melakukan metabolisme. Menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang diperlakukan untuk proses kehidupan. Nah, dari video tersebut, itu adalah salah satu contoh tagihan pembelajaran IPAS. Dengan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam hal tantangan pengumpulan tagihan dalam bentuk dan ragam sesuai dengan pemahaman dari peserta didik. Contohnya untuk memahami topik pembelajaran makhluk hidup dan lingkungannya sebagai ganti nilai ulangan adalah mereka bebas menggambarkan pemahaman mereka tentang materi tersebut dalam bentuk konten video, gambar, puisi, ataupun deskripsi cerita. Dan dengan metode pembelajaran seperti ini, diharapkan siswa akan belajar dengan menyenangkan dan sesuai bakat minat mereka. Nah, dari beberapa pertanyaan refleksi yang sudah saya paparkan di sini, saya dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun murid sesuai minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan bukan hanya akademis, tetapi perlu menanamkan budi pekerti. Yang ketiga, pendidikan sejatinya menghamba pada murid, atau saya lebih senang dengan istilah pendidikan yang berpihak pada murid. Demikian presentasi modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.